Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu, tetap jaga iman dan imun, insya Allah aman. Iya, lanjut masih dalam pembahasan pernikahan. Saat ini kita memasuki tema yaitu tentang pengertian talak. Nah, ini pengertian talak dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini sangat jelas sekali nggih. Kalau sudah menikah, kalian harus mengingat bagaimana perjuangan dulu untuk bisa menikah, menjalani kehidupan ini ya. Dalam perjalanan kehidupan sama ini Pak Beni juga belajar, karena saat ini juga Pak Beni berumah tangga, itu juga semua belajar. Nah, ini jadi kalau yang kita bahas ini tentang talak ataupun putusnya melepaskan ikatan ini, ya kita harus memikirkan benar-benar dulu perjuangan kita mendapatkan istri, mendapatkan suami, istri mendapatkan suami mendapatkan istri, itu harus diingat dalam perjuangannya. Itu jangan misalkan sekarang sedang ekonominya sedang sulit ataupun ada permasalahan, itu sebaiknya dibicarakan dengan hati yang dingin, kepala yang dingin, hati yang bersih gitu loh. Kalau masih bisa dipertahankan, cerai, talak boleh, tetapi sangat dibenci Allah kan. Itu sangat luar biasa ini. Jadi benar-benar jangan sampai nih, mudah-mudahan ya sesuai dengan janji kita, sehidup semati karena seperti itu. Hanya maut yang memisahkan. Nah, ini hal-hal ini saya terangkan ya tentang hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak. Rukun talak ada 3 macam, yaitu berikut. Yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya balik berakal dan kehendak sendiri. Nah, sudah jelas. Yang dijatuhi talak adalah istri. Ada 2 macam cara menjatuhkan talak, yaitu cara tegas maupun dengan cara sindiran. Ini bisa dibaca-baca ya, jangan sampai ini walaupun kadang bercanda ini ya, mungkin ya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, akan kupulangkan engkau ke rumah orang tuamu. Nah, ini walaupun bercanda ini jangan sampai menjadi guyon, ini bisa-bisa menjadi kenyataan. Nah, lafal dan bilangan talak. Lafal dapat diucapkan, dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Nah, ini adapun bilangan talak maksimal 3 kali talak 1 dan talak 2 masih boleh rujuk sebelum habis masa iddahnya, dan apabila masa iddahnya telah habis harus dilakukan akad nikah lagi. Nah, sudah jelas ya. Pada talak 3 suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu atau suami barunya. Ini ada macam-macam talak. Ada talak raj'i dan talak bain. Ini bisa dibaca-baca ya. Tentang pengertiannya saya lompati saja. Ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Alasan jatuh talak. Nah, ini juga ada li'an, zihar, khulu, fasyak. Ini dibaca-baca pengertiannya, monggo bisa dibaca-baca. Lanjut saja tentang iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa iddah, wanita yang sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka iddahnya 3 kali quru. Wanita yang tidak haid atau belum haid maka iddahnya selama 3 bulan. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya maka baginya tidak ada masa iddah. Hak perempuan dalam masa iddah. Perempuan yang taat dalam iddah raj'iah dapat dirujuk, berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu wanita yang durhaka tidak berhak
menerima apa-apa. Ini bisa dia lanjut ya. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak, raji atau dan masih dalam masa iddah. Dalam hukum rujuk di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 229 yang artinya sebagai berikut, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Hukum rujuk, asal hukum rujuk adalah mubah, boleh. Haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Ini haram hukumnya ya. Kalau sudah dirujuk tetapi misalkan dulu cerainya akibat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, terus dirujuk lagi, ada terjadi lagi, nah ini nggak boleh. Ini langsung dilanjut aja, ada hukumnya sunnah juga, terus wajib. Rukun rujuk istri dengan syarat pernah digauli. Nah, ini sudah dibaca-baca, monggo ya. Nah, ini bisa dibaca-baca. Ini lanjut, kita akan membahas tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya. Ini undang-undang ini sudah diperbarui ya, beberapa sudah diperbarui. Garis besar isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yunto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Nah, ini harus dicatatkan, pencatatan perkawinan, sahnya perkawinan, tujuan perkawinan, talak. Ini negara hadir dalam mengatur pernikahan agar semuanya mendapatkan hak dan kewajibannya. Artinya nanti apabila terjadi sesuatu hal, baik suami istri ataupun keturunannya, itu ada hal yang bisa diatur di dalamnya. Nah, ini seperti itu. Nanti dibaca-baca lagi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yunto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang berikutnya adalah, nah ini sudah semuanya ya, bisa rangkumannya. Ini nikah, hukum nikah, talak, iddah, ini bisa kalian baca-baca lagi ya. Itu saja, mudah-mudahan pengetahuan kita tentang perkawinan di dalam Islam yang sedikit tadi bisa kita pahami. Apabila masih belum jelas, bisa kalian baca di artikel-artikel yang berkaitan tentang pernikahan. Jadi anak-anakku, kalian bisa membaca lagi di sumber-sumber yang ada ya. Mungkin cukup sekian daripada penjelasan Pak Beni tentang pernikahan yang bagian 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dengan mempunyai pengetahuan tentang pernikahan ini, baik secara Islam maupun pernikahan yang diatur oleh negara ini, kita bisa benar-benar nanti pada saatnya kalian nanti berumah tangga benar-benar mendapatkan pasangan yang baik sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.